Setelah itu beliau mendatangi Zaid bin Arqam ya dan membacakan surat Al-Munafikun ayat 1 sampai 8. Lalu bersabda, sesungguhnya Allah telah membenarkanmu. Sedangkan anak pemimpin munafik ini Abdullah bin Ubay, anaknya adalah seorang sahabat yang soleh. Dia ingin berlepas diri dari ayahnya. Untuk itu dia berdiri di pintu gerbang Madinah sambil menghunus pedangnya. Setelah dia tidak munafik seperti ayahnya. Jadi orang tuanya munafik belum tentu anaknya munafik. Orang tuanya kafir belum tentu anaknya kafir. Kesolehan itu bukan diturunkan. Kamu misalnya ya, kamu soleh bukan karena Umi Abi, tapi kamu yang mencari sendiri dan memahami kayak gitu. Kalaupun ada usaha Umi Abi itu masih dengan kehendak Allah. Allah semua nak kayak gitu ya. Jadi Abdullah bin Ubay ini sambil menghunuskan pedangnya ya, setelah ayahnya datang mendekatinya di pintu gerbang tadi ya, pintu gerbang Madinah, dia berkata, demi Allah engkau tidak boleh masuk sebelum Rasulullah mengizinkanmu, karena beliaulah orang yang mulia dan engkaulah orang yang hina. Jadi antara kedua anak sama bapak ini tidak akur gara-gara ketaatan kepada Rasul. Dan itu benar. Apa yang dilakukan oleh anaknya Abdullah bin Ubay ini benar. Dia tuh tidak akur karena apa? Karena dia itu memang mempunyai keimanan yang baik, tidak munafik. Kalau bapaknya kan munafik. Nah, kalau Abdullah bin Ubay ini tidak. Nah, jadi ya dilarangnya untuk masuk. Setelah Rasulullah tiba di pintu gerbang itu, beliau mengizinkan dan membolehkannya. Sebelum itu Abdullah bin Ubay berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, jika engkau ingin membunuhnya, maka suruhlah aku untuk melaksanakannya. Dia rela untuk membunuh ayahnya. Demi Allah, aku akan membawa kepalanya ke hadapan engkau. Coba ya, kalau dipikir-pikir alangkah susahnya ya. Ini tapi tekadnya Abdullah anaknya Ubay tadi, Abdullah bin Ubay ini sudah kuat. Kalau itu memang ayahnya itu memang akan merusak Islam, maka salah satunya dengan disingkirkan, dibinasakan. Dan dia rela untuk melakukan hal itu, kayak gitu. Enggak ada kedurhakaan, tidak ada kalau dalam hal ketaatan kepada Allah. Itu kan tauhid, Mbak. Enggak durhaka yang kayak gitu. Berita bohong. Nah, di dalam kisah ini ya, di dalam kejahatan ini ya, bualan-bualan orang-orang munafik ini ada berita bohongnya. Dalam perang ini, perang Mustaqlik itu terjadilah kisah bohong. Nah, ini cerita ringkasnya. Aisyah ikut pergi bersama Rasulullah dalam peperangan karena dialah di antara istri beliau yang mendapat undian untuk ikut. Ini ya peristiwa Ifki kalau Mbak ya, yang fitnah ya. Pengundian ini seperti biasa beliau lakukan setiap hendak pergi berperang. Setelah pulang dari peperangan, mereka singgah di suatu tempat. Aisyah keluar dari rombongan untuk keperluannya. Saat itu tanpa disadari, kalung milik saudarinya yang dipinjamkan kepadanya jatuh, dan dia kembali lagi ke tempat di mana kalung itu jatuh. Beberapa orang yang mengangkat sekedup itu ya, tempat duduknya itu ya, Aisyah mengira bahwa dia tetap berada di dalamnya. Sementara mereka juga merasa bahwa sekedup itu terlalu ringan. Kayak gitu. Pas diangkat kok ringan. Tetapi Aisyah sendiri memang seorang wanita yang masih muda dan tidak gemuk pada saat itu. Karena yang mengangkat sekedup itu orang banyak, tentu saja mereka merasa ringan. Andai kata yang mengangkatnya satu atau dua orang, maka mereka akan merasakan keberatannya. Nah, setelah kalung yang dicari-carinya itu ketemu, Aisyah kembali lagi ke tempat persinggahan tadi. Tapi tidak ada seorang pun di sana. Maka dia duduk saja di tempat itu.
Menurut pikiran dia bahwa mereka itu pasti akan mencari jika tidak mendapatkan dirinya dalam sekedup, ya, dalam tempat dia diangkat tadi, ya. Allah berkuasa atas segalanya, mengatur urusan dari atas arash seperti yang dikehendakinya. Karena rasa kantuk yang tak terbendung, Aisyah tertidur di tempat itu dan terbangun karena terusik suara Sofwan al-Mu'attal. Jadi ada suara Sofwan yang didengarnya dengan berkata seperti ini, Innalillahi wa innalillahi roji'un. Bukankah ini istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Dilihatnya kan tidur kan? Tertidur. Iya, kaget Sofwan itu melihat Aisyah dalam kondisi seperti itu, ya. Sofwan yang tertinggal dari rombongan pasukan karena dia orang yang ngantukan. Dia bisa tahu bahwa itu adalah Aisyah karena memang dia pernah melihatnya sebelum turun ayat hijab. Setelah mengucapkan auzubillah innalillahi wa innalillahi rojiun tadi, dia mendekatkan ontanya ke sisi Aisyah lalu menderumkannya. Aisyah naik di atas onta dan tidak berkata apapun, ya, kepada Sofwan, dan Aisyah tidak mendengar sepatah kata pun dari Sofwan kecuali kalimat yang pertama tadi, ya. Kemudian dia menuntun onta itu hingga dapat menyusul rombongan pasukan yang saat itu sedang singgah di Naharuz Zohira. Saat melihat kedatangan Sofwan bersama Aisyah, orang bicara kusuk-kusuk, ya. Masing-masing bercerita menurut kehendaknya. Musuh Allah yang paling jahat yaitu Abdullah bin Ubay, ya, mencoba mencari mengarang-arang berita bohong dan siap menyebarkannya, ya. Rekan-rekannya berkerumun di sekeliling Abdullah bin Ubay, mendengarkan dan menelan apapun yang keluar dari mulutnya Abdullah bin Ubay. Setiba di Madinah, orang-orang sibuk menyebarkan berita tadi, ya, sehingga berita itu menjadi-jadi. Sementara Rasulullah hanya diam dan tidak menanggapinya. Karena cukup lama tidak ada wahyu yang turun, beliau meminta pendapat kepada para sahabat. Ali bin Abi Thalib mengisyaratkan agar beliau menceraikan Aisyah dan mengambil wanita yang lain. Ali hanya sekedar memberi sinyal untuk itu dan tidak mengatakan secara terus terang. Sementara Usamah dan lainnya mengisyaratkan agar beliau tidak mencerainya dan tidak menanggapi perkataan musuh-musuh Islam. Lalu beliau berdiri di atas mimbar berpidato memohon perlindungan kepada Allah dari tindakan Abdullah bin Ubay. Usaid bin Hudair pemimpin Aus mengatakan kesediaannya untuk membunuh Abdullah bin Ubay. Sa'ad bin Ubadah, pemimpin Khazraj yang sedang dirasuki fanatisme kekabilahan, membantah dan menolak keinginan Usaid bin Hudair. Maka keduanya terlibat perdebatannya. Rasulullah pun melerai dan menenteramkan mereka hingga mereka diam. Setelah itu beliau juga diam. Tentang Aisyah, setiba di Madinah, Aisyah jatuh sakit selama 1 bulan. Sedikit pun dia tidak tahu masalah berita bohong itu. Hanya saja dia tidak mendapat sentuhan lembut dari Rasulullah, seperti yang beliau lakukan saat dia sakit. Setelah keadaan sudah membaik, malam-malam dia keluar ke jamban bersama Ummu Mistah untuk buang hajat. Ummu Mistah terpleset karena terserimpet bajunya. Dia memanggil anak laki-lakinya, tapi Aisyah menolaknya. Ketika itulah Ummu Mistah menceritakan berita yang menyebar di Madinah tentang dirinya. Aisyah kembali ke rumah dan meminta izin kepada Rasulullah untuk pulang ke rumah orang tuanya dan mencari tahu tentang berita yang menyebar. Setelah Rasulullah mengizinkan, Aisyah pun pulang ke rumah orang tuanya, sehingga dia bisa mendapatkan kejelasan tentang berita yang menyangkut dirinya. Setelah tahu, Aisyah menangis sejadi-jadinya dan tak berhenti hingga selama 2 malam. 2 malam itu nangis terus, sedih dia. Selama itu pula kelopak matanya tidak terpejam dan air matanya terus mengalir hingga air mata itu dianggap telah memecahkan hatinya. Rasulullah datang sambil mengucapkan syahadatain lalu berkata, "Wahai Aisyah, telah syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Dia ucapan itu, ya. Kemudian berkata,
Wahai Aisyah, telah kudengar berita begini dan begitu tentang dirimu. Jika memang kau bebas dari tuduhan tersebut, tentu Allah akan membebaskanmu. Dan jika engkau telah melakukan suatu dosa, maka mohonlah ampun dan bertaubatlah kepada Allah. Ya dikiranya itu kan berjalan berdua-duaan dengan Sofwan tadi. Boleh, apalagi itu statusnya sebagai istri orang. Nggak boleh itu. Orang belum beristri aja tidak boleh berjalanan berdua antara laki-laki dan perempuan, apalagi dengan istri orang masih kecil di rumah. Jangan deketan wae, tidak boleh sebenarnya. Nah ya karena mereka tidak tahu nak. Ya aku minta ya jajannya. Yang itu TK kata Mufi itu lah manggil papa mama.